Kan ini terkait kasus 4M yang menyeret nama Nikita Mirzani untuk upaya membebaskan dirinya. Sudah sejauh eh, mana nih, Andi mungkin? Ya, begini ya teman-teman. Kalau masalah ini kan sudah lama sebenarnya, sudah lama sekali bergulir ini. Tapi yang tahu persis itu sebenarnya kedua belah pihak, yaitu Nikita dengan siapa namanya ini, inisial si A dan Becky ini. Itu yang tahu persis. Tapi kita ini menerima informasi, ya selaku kuasa hukum tentu kan kita kan meminta kepada klien kami bahwa masalahnya gimana awalnya, ya kan, gimana awalnya. Nah, awal mulanya sebenarnya masalah ini menurut informasi yang kami dapat, ya ini juga kami sampaikan kepada kalian, ya kan. Tapi kalau mau lebih jelasnya ya tanya aja sendiri sama orangnya, mungkin beda-beda pendapatnya kan, beda-beda apa yang disampaikan. Tapi yang jelas saya mau menyampaikan begini, bahwa diri kita itu didatangi oleh seseorang, ya di lapas, ya. Nah, kemudian ditawarkan bahwa ada yang bisa ngurus perkaramu ini. Saya punya om, bla 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 bla. Om saya ini adalah salah satu penasehat dari presiden. Jadi kita dong percaya. Oke. Kemudian di kita ini menghubungi Usman. Usman, ini ada orang yang mau membantu saya. Juga adalah seorang pengacara dan dia juga adalah penasehat presiden, ya kan. Nah kemudian Usman datanglah ke sana. Setelah sampai di sana, Usman disampaikan ceritalah persoalan kasusnya, bahwa kasus ini Usman menyampaikan bahwa kasus ini sebenarnya bukan tindak pidana tapi dipaksakan, bla bla bla, disampaikan lah ya. Nah kemudian si AI ini dia menawarkan jasanya selaku pengacara. Oke lah kalau begitu saya nangani kasasinya. Tapi yang masuk dalam surat kuasa hanya Pak Usman saja. Nah itu yang disampaikan Usman ke saya. Saya bilang tidak apa-apa, silakan saja. Yang penting bisa selesai dengan baik. Karena memang kami selaku orang hukum melihat ini kasusnya Nikita ini, kalau kita melihat dari segi syarat pemidanaan, maka syarat itu tidak terpenuhi. Siapa tahu beliau bisa membantu ya dengan cara misalnya karena dia adalah penasehat presiden, bisa saja menyampaikan langsung ke hakim, Pak Hakim ini kasihan ini orang. Ya bukan berarti menyampaikan Pak Hakim ini ada uang 4M, bukan begitu. Kalau kami mau tahu begitu ya kami tidak kasih itu uang karena kita tahu resikonya. Nah faktanya bukti bahwa kita tidak tahu indikasi itu ke sana, dia menandatangani kwitansi loh. Kalau misalnya kita uang itu memang untuk disalahgunakan, maka tidak mungkin kita minta bukti kwitansi, dan tidak mungkin juga lawyer itu menandatangani kwitansi itu. Nah, itu ya, itu realnya seperti itu. Nah, dalam perjalanannya ternyata rekan kita itu dia juga tidak membuat memori, dia tidak juga membuat surat kuasa, ya kan? Mereka diam-diam saja, ya kan? Sehingga diputuslah perkara itu, dan perkaranya putusannya itu dikuatkan karena tidak memenuhi janji-janjinya semua itu, sehingga Niki dong meminta uangnya kembali. Ya, Anda mau berjanji mengurusi perkara saya tapi sama sekali tidak ada tindakan Anda, diminta uang itu kembali. Karena dia tidak minta, diminta uang itu tidak mau dikasih, maka buatlah laporan polisi. Kan seperti itu. Buatlah laporan polisi. Nah setelah dilaporkan polisi, dia kembalikan. Nah artinya begini, mungkin orang awam saja bisa langsung paham. Kalau misalnya memang itu niatnya tidak menipu, tidak ada perbuatan jahat di situ, hadapi saja laporan itu. Kenapa mesti kau kembalikan? Ya kan? Kira-kira begitu. Nah, kedua, sangat disayangkan
kalau misalnya ada pengacaranya yang menantang-nantang, menggoblok-goblokkan, bilangi dokter hukum goblok, suruh pengacaranya ke sini, sangat disayangkan itu sebenarnya. Karena sesama pengacara itu kita diatur dalam kode etik. Pengacara itu jangankan sesama pengacara, sama orang lain saja wajib kita menghormati. Ya, jelas diatur di dalam kode etik itu bahwa pengacara dalam hal menjalankan tugasnya membela kliennya tidak boleh melontarkan kata-kata kasar kayak Bang Hotman itu pelanggaran kode etik. Kemudian di pasal 8 itu disebutkan bahwa pengacara itu wajib menghormati semua pihak. Ya, tidak boleh, apalagi itu di media sosial tantam dokter hukum goblok, ya kan? Kan tidak boleh begitu. Suruh semua ke sini pengacaranya, ya kan? Apalagi pengacara baru kemarin. Kita sudah minum air 1 lautan, dia baru minum air 1 sendok, ya kan? Kira-kira gitu ya. Nah, ini hal yang sangat kita sayangkan, apalagi oknum pengacara ini ya pernah kita duduk bersama lah, merokok bersama lah, makan-makan bersama, bercanda bersama. Nah, maksudnya saya begini, sebelum Anda menangani suatu perkara harus benar-benar paham itu tentang undang-undang advokat, kode etik, ya kan, dan lain-lain sebagainya, khususnya etika. Nah, pengacara itu sebenarnya tidak pernah membela kesalahan ya. Yang dibela itu hak hukum klien. Boleh lakukan saja pembelaan terhadap hak hukum klien Anda, tapi jangan menyerang lawan apalagi sesama pengacara. Ya, seperti itu. Itu pesan moral saya lah ke adik-adik kita seperti itu. Janganlah ya menyerang-nyerang, apalagi dengan keluar kata-kata dokter hukum goblok, kan tidak boleh begitu. Sehebat-hebatnya Anda, sepintar-pintarnya Anda, jangan begitu. Yaitu namanya menyerang persona. Ya, gitu ya. Lalu Bang, ini kan tadi Bang bilang tuh ada kwitansi. Iya, betul. Itu apa Bang? Tertulis tertera apa segala macam kan? Ketika ada kwitansi kan harus ada. Iya, itu ada kwitansi penanganan perkara, bukan nyuap. Ada soalnya penanganan perkara. Penanganan perkara kasasi. Tapi yang menjadi penipuan itu karena dia tidak menangani perkara itu. Itulah rangkaian kebohongan itu. Jadi kalau penipuan itu ada rangkaian kebohongan yang disampaikan oleh seseorang sehingga orang itu terperdaya menyerahkan suatu barang. Itu namanya menipu. Ya kan? Oleh karena itu kita laporkan. Kalau itu tidak memenuhi unsur penipuan, tidak mungkin polisi terima. Ini perdata bos. Misalnya kan kira-kira begitu ya. Karena dia diterima, karena syarat membuat laporan polisi itu ada namanya bukti permulaan. Bukti permulaan itu minimal 2 alat bukti yang disampaikan oleh polisi kepada polisi. Pak polisi, saya ditipu. Ini loh saksinya lebih daripada 1 orang. Ini loh bukti kwitansinya dia menerima uang. Kan sudah 2 alat bukti yang sah. Akhirnya polisi terima. Nah, kalau misalnya memang Anda tidak melakukan penipuan, kenapa kok kembalikan uang itu? Kan jelas kan? Oke? Lalu keluar angka 4M itu dari mana? Apakah ditawarkan dari pihak yang menawarkan apa gimana? Kalau menurut informasinya, karena ini kan yang begini ya, pertama-tama Usman itu kan satu tim dengan saya. Ya. Semua tindakan apapun dia pasti laporan ke saya. Ya seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa saya ketemu dengan seseorang, ya kan? Orang ini adalah penasihat presiden. Dia mau menangani perkara kasasinya Niki dengan syarat hanya saya yang masuk kuasa, yang lainnya tidak boleh. Kan saya langsung setuju aja kan? Tidak masalah itu. Lanjutkan. Tapi ada syaratnya lagi. Awalnya dia minta 5M. Kemudian kita tawar, ya kan? Kemudian disepakati itu 4M. Terus ya kita buatkan kwitansi. Nah bunyi kwitansinya seperti itu tadi, penanganan perkara kita di tingkat kasasi. Mana ada tulisannya di situ bahwa kita akan menyuap? Nah
Kalau yang berseliweran di luar sana bahwa ada rekaman menyuap dan lain sebagainya, jangan dulu. Ya, namanya percobaan menyuap itu ada unsurnya. Pertama-tama ada niat, oke. Kedua, ada bukti permulaan. Ya. Ketiga, tidak jadi menyuap itu bukan karena dirinya sendiri, dari dirinya sendiri, tapi dari orang lain, misalnya ketahuan atau ketangkap. Itu namanya percobaan. Nah, tapi kalau sudah menyuap berarti uang itu sudah berpindah. Ya kan? Nah, ada lagi unsur selanjutnya percobaan itu bahwa si penyuap ini yang dituduh menyuap ini sudah pernah ketemu dengan hakim, sudah pernah telepon-teleponan, sudah deal harga, pernah ketemu di mana dan lain-lain. Tapi uang itu tidak jadi diserahkan karena bukan karena dirinya, dari dirinya, tapi dia ketahuan. Akhirnya uang itu tidak jadi berpindah, itu namanya percobaan menyuap. Kalau di tindak pidana korupsi itu diatur dalam pasal 15. Ya, seperti itu. Tapi kalau dia menyuap hakim, kalau saya tidak salah itu diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Tipikor. Kan seperti itu. Nah, indikasi ini tidak ada seperti itu. Ya, kalau misalnya memang ada indikasinya seperti itu, kenapa mesti datang ke Mahkamah Agung? Ya, maksudnya datang ke Mahkamah Agung, memangnya saudaramu itu Mahkamah Agung atau apa? Ya kan? Ada apa hubungan kalian dengan Mahkamah Agung itu? Ini patut dicurigai. Ya, kira-kira gitu ya. Oke, satu lagi, Bang. Satu lagi gue ya. Ya. Apakah ada perjanjian di antara keduanya kalau gagal uang kembali atau hangus? Kalau itu ada perjanjian itu namanya utang piutang, ya kan? Oh, iya, iya. Itu hubungannya keperdataan. Tidak ada. Yang jelas bahwa karena berpindahnya uang itu karena adanya bujuk rayu. Ya. Bujuk rayu itu rangkaian kebohongan, ya kan? Ini kan semuanya berbohong, ya kan? Nah, oleh karena itu dilaporkan seperti itu ya. Bang, pertanyaannya Bang, kan ini kita sudah punya kuasa hukum nih, ngapain harus menggunakan orang lain untuk membantu kasasi, ataukah kurang yakin dengan kuasa hukum yang sekarang mendampingi kita? Bukan begitu. Kita semua sama-sama tahu hukum di Republik ini ya. Ya. Bukan begitu. Bukan berarti karena kita ini sudah ada kuasa hukum ya, sehingga kita itu tidak percaya sama kita. Bukan begitu. Dia tetap percaya. Tapi tujuannya tadi itu karena adanya iming-imingnya bahwa ini adalah orang nomor satu. Harapannya bukan orang nomor satu, adalah orang penasehat di nomor satu di Republik ini, orang nomor satu di Republik ini. Tentunya pemikiran kita bisa saja dia langsung menemui hakim, menjelaskan karena dia punya punya power lah ya, datang Pak Hakim, ini kasus ini ya kasihan ini orangnya ini. Kalau setelah saya bedah, ya kan, dia mempelajari sendiri, ya kan, benar-benar syarat pemidanaan ini tidak terpenuhi, ya kan, seperti itu. Ini orang itu ada bantu. Bisa saja mereka membantu, bisa saja hakim itu bisa membantu seperti itu. Tapi bukan membantu berarti kita di awal ada niat untuk menyuap. Buktinya kita tidak melakukan penyuapan itu ada kwitansi. Andai kata itu mau menyuap, tentu kami di pengacara tahu bahwa kami juga bisa terseret kalau ada apa-apa, ya seperti itu. Kita tidak bodoh, ya seperti itu. Berarti duitnya sudah kembali ya? Sudah dikembalikan. Makanya tadi saya bilang, Full, Bang. kalau itu bukan tindak pidana, hadapi saja. Kenapa kembalikan itu uang? Nah, kira-kira begitu. Pengembaliannya berapa term? Artinya langsung atau Ada 3 kali. Sorry, ada 2 kali. Pertama-tama dikembalikan oleh si A itu 3 miliar. Nah, kita tanya, loh kok 3 miliar ke 4? Lah, itu diambil sama si B itu katanya. Minta aja sama si B. Nah, gitu. Artinya si B ini ya mungkin itu uang apa kan nggak ngerti deh ya. Dan setelah dikembalikan mungkin ada omongan apa sih Bang dari pihak sana sendiri? Ya kalau omongannya sih itu bahwa yang dia mau ngomong apa? Ya bahwa ngomongannya itu bahwa ini kan sudah selesai, ya memang sudah selesai kan seperti itu ya. Terakhir. Ya? Apa? Tidak ada permintaan. Ya seharusnya dia minta maaf ya tuh. Oke, terakhir Pak Andi, mungkin nggak takut ini mempengaruhi hasil PK Niki terkait uang 4M ini?
Tidak ada hubungannya. Mungkin nanti mempengaruhi pemikiran hakim gitu misal takutnya. Tidak mungkin ada pemikirannya di sana. Karena memang murni diberikan uang itu murni mereka mau menangani perkaranya. Ya bukan Niki tadi itu tidak percaya sama kita, dia tetap percaya. Tapi ya itu tadi mungkin indikasinya bahwa karena ini adalah penasehat orang nomor 1 di Republik ini, bisa saja menjalin hubungan baik dengan hakim nantinya, menyampaikan fakta-fakta yang sebenarnya sehingga hakim ini benar-benar bisa mempertimbangkan dan Niki bisa diberi putusan yang seadil-adilnya. Seperti itu ya. Terakhir nggak ada. Yang lain 30 detik udah cukup aman. sudah ya?